gini hari buat siapapun yang nonton dan dimanapun berada. Kapanpun kalian nonton ini juga ya, karena kalau di online itu kan orang terserah ya mau nontonnya pagi, siang, sore, malam, terserah. Well, apa kabar nih Agustus? Ya, setelah dihajar pandemi selama kurang lebih 2 tahun, kita hampir juga nggak pernah ngerayain Agustusan sebagaimana mestinya, seperti lomba-lomba di kampung-kampung, ada di perumahan atau di komplek gitu ya, atau di kantor atau di sekolah. It's free. No, ya jangankan di sekolah ya, sekolah tatap muka aja nggak ada. Terus juga kita nggak disuguhi sama wow karnaval. Well, aku sebenarnya suka karnaval, nonton karnaval dan ikut karnaval tuh suka, apalagi kalau didandaninnya itu wah gitu ya. Tapi itu dulu waktu kecil. Now kayaknya nggak deh. Kalau nonton sih masih oke sambil ngejajan. Tapi sayangnya kemarin aku nggak berkesempatan nonton karena di rumah gak ada orang. Jadi I can go alone, gak ada temen yang diajakin. Terus katanya tuh macet dan kerasa banget sih euforianya. Terus kalau lomba Agustusan ya ada di deket rumah, rencananya di teman-teman kampung sana, sama rencananya di rumahku juga ada, di komplek perumahan ini, kira-kira tanggal start 14 maybe. Nah, I can wait. Oke, aku udah nonton dan sempat ngeliput juga. Nanti videonya kalau udah ready aku pasti share untuk kalian. Oke, well, dalam video kali ini aku nggak mau ngebahas tentang yang penembakan antara polisi itu, yang Brigadir J almarhum. Aku juga nggak mau ngebahas tentang pesulap merah versus siapa itu? Gus Samsudin, enggak. Apalagi ngebahas Ukraina sama Rusia, enggak deh. Aku tuh pengen ngebahas aku jadi bingung ngebahas apa. Oke, beberapa hal ya, terkait dengan perubahan nama-nama yang tidak semestinya, seperti rumah sakit jadi rumah sehat. Pak, situ waras. Kenapa namanya doang yang diganti, bukan kualitas pelayanannya diganti dengan yang lebih baik? Terus apa namanya, rumah susun jadi rumah singgah ya. Rumah singgah mah hotel, singgah doang terus pergi gitu kan. Terus kenapa gitu loh, nama jalan juga diganti, bukan kualitas jalannya kayak yang banyak bolong-bolong katanya sumber resapan. Untung aku nggak tinggal di Jakarta. Kalau tinggal di Jakarta mungkin stres. Ya seharusnya sih yang dipikirin kualitasnya ya, bukan namanya. Nama mau diganti kalau kualitasnya masih tetap aja gitu, buat apa? Hah? Kecuali kayak artis nama panggung ya misalnya. Itu masih mending lah, tapi ini juga nggak ngaruh gitu loh nama. Kalau katanya William Shakespeare, apalah arti sebuah nama? Ya memang sih untuk beberapa orang atau beberapa kepercayaan nama itu doa. Ya kan, bahkan orang zaman dulu tuh kalau nama tuh sering ganti-ganti ya, bahkan presiden kita juga iya, karena mungkin masih kecil tuh sakit-sakit tuh gitu atau keberatan nama gitu ganti nama. Tapi juga meskipun nama ganti, kalau orangnya nggak tahu ya, kadang manjur juga sih ganti nama terus sembuh. Tapi rumah sakit ke rumah sehat itu nggak make sense buat aku sih, nggak make sense gitu ya. Memang sih kalau dibaca rumah sakit, rumahnya orang sakit, iya bener, gimana sih Pak? Situ sehat. Coba Anda yang kesana, kira-kira tetap sakit atau jadi sehat gitu kan. Terus ya memang sih itu kayak apa sih, kayak idiom ya, rumah sakit, rumah makan, rumah hantu, rumah singgah, rumah apa lagi,
ya macam-macam deh, yang ada rumah-rumahnya gitu ya kan, rumah kosong, rumah angker. Well, jangan ngomongin angker deh, aku lagi pakai hitam makanya belum. Seharusnya bapak itu mikir itu jangka panjang, bukan jangka 2 bulan. Yang mau selesai dalam hitungan bulan, nggak sampai 5 jari loh ngitungnya. Ya deh pak, nanti kalau udah selesai nih masa jabatan nih, tolong deh Anda merenung, evaluasi selama 5 tahun tuh apa sih yang udah dikerjain gitu loh, apa sih prestasi yang membanggakan, yang bisa bikin Anda tersenyum sampai tua nanti, sampai akhir hayat gitu kan. Apakah sebagai kota yang polusinya paling kotor di dunia, yang katanya kemarin itu kan, atau kota dengan angka anak putus sekolah terbanyak di Indonesia mungkin. Kalau Anda bangga dengan itu ya kita nggak tahu sih. Tapi sejujurnya aku sebagai warga beda kota itu lebih bangga karena aku bukan warga sana gitu. Masa kalah sih sama yang di Jember. Tapi di Jember termasuk maju, Jember gitu loh ya, Jember Pride. Ya memang sih nggak semua pemimpin itu sempurna, cuman ya kadang-kadang kan ada aja gitu kan maunya rakyat, maunya warga gitu kan, maunya sehat, sentosa, makmur, jaya, sejahtera, terus semuanya tercukupi, dan juga nggak semua pemerintahnya jadi perfect bisa memenuhi semua, enggak. Bahkan Pak Jokowi aja ada loh kurangnya, tapi nggak sekurang-kurang gitu juga kali. Pasti Pak Jokowi itu pasti memperbaiki, misalnya kayak apa sih, pembangunan perumahan ya, waktu awal-awal menjabat tuh kan janjinya 1 juta tapi nggak nyampe, tapi di tahun depannya dia udah nyampein dan dilebihin lagi begitu di tahun-tahun berikutnya, dan everybody's happy. Nggak cuman itu ya, coba deh dilihat standar presiden kita itu kayak apa gitu loh. Jangan asal punya prestasi yang rekor dunia terus merasa lebih baik. Lihat-lihat dulu apa itu yang dipecahkan secara ini, rekor yang pecah itu. Kok telur bosok gimana? Ya kan? Oke, finish about it. Sekarang pembahasan yang selanjutnya. Aku itu pengen menyoroti tentang pemaksaan mengenakan jilbab. Ini bukan berarti aku anti jilbab, tidak. Bukan berarti aku ingin melecehkan atau menistakan agama tertentu, apalagi enggak, sama sekali enggak. Tapi yalah, apa sih, segala sesuatu yang dipaksakan tuh nggak ada baiknya loh, nggak akan berakhir dengan baik, pasti sakit. Ya itu di sini kan, mau itu ibadahnya, mau itu pakaiannya, mau itu budaya tradisi di agama manapun tuh, kalau dipaksain jelas nggak bakal jadi ya. Dan orang-orang yang melencengkan diri dari agama, misalnya kayak nggak ngerjain ibadahnya, ritualnya, rutinitasnya, itu nggak cuma di agama mayoritas di Indonesia itu tuh, yang itu nggak cuma itu aja, banyak kayak di Amerika tuh, lihat aja banyak aja yang gitu, banyak yang nakal-nakal tuh banyak, apalagi di Indonesia juga banyak, nggak sedikit ya. Tapi ya mereka tuh kalau dipaksain ibadah tuh pasti berontak, karena sesuatu yang dipaksakan tuh nggak enak gitu, nggak bisa gitu loh. Dan aku pribadi ya, jujur nih, aku pribadi itu sekolah dari TK, SD, SMP, SMA itu di swasta yang berbasis agama mayoritas. Tapi look at me, I feel free, I feel comfort with my appearance like this. Dengan penampilanku kayak gini, aku merasa nyaman, aku merasa lebih aman gitu loh. Lebih, oh my god, thanks you give me this beautiful hair gitu, makasih Tuhan gitu. Terus aku tuh juga nggak
nggak habis pikir gitu loh, kayak di sekolah-sekolah negeri. Ya Tuhan, kalau di sekolah yang berbasis agama tuh masih mending ya, masih mending. Tapi ini kalau di sekolah negeri loh, sampai anaknya tuh depresi, itu gimana sih? Aku juga pernah loh ngalamin depresi saat sekolah. Even my parents doesn't know that. Jadi waktu di jenjang SMP, waktu itu aku nggak sekolah SMP, aku sekolah di yang namanya pesantren. Dimana di situ gimana ya? Bukan keinginanku sendiri, jadi dari orang tua. Aku tuh di sana udah dibully, udah dikucilin, nggak punya temen, terus akhirnya delusi, mengalami kayak delusi, halusinasi gitu, merasa seolah ini bukan diriku, aku punya diri yang lain, aku punya kehidupan yang lain di dalam otakku ini. Kayak aku nggak terima aja di dalam situ itu, ya kan, dengan segala aturan ketatnya juga ya, merasa kayak apa aku masih diinginkan di dunia ini gitu loh. Jadi waktu SMP di jenjang pondok pesantren itu, aku kan mengawali gini loh. Aku waktu itu bercita-cita jadi aktris atau penyanyi gitu kan ya. I like singing, I like acting, I like watching on movies gitu kan. Nah, tapi karena aliran pesantrennya ini, aku nggak bisa ngomong di sini ya. Aliran pesantrennya ini mungkin mengharamkan gitu tuh. Dikit-dikit ini haram, itu haram. Pokoknya halal haram tuh kayak satu pertimbangan yang gimana sih ya, yang pakem gitu. Kalau udah halal boleh, kalau haram jelas nggak boleh gitu. Ya maksudnya menjudge halal haram tuh cepet banget tanpa ada pertimbangan apapun. Kayak misalnya aku pakai kutek ini ya haram nih karena nggak bisa dipakai berwudu gitu kan, nggak masuk katanya. I don't care now. Terus jadi aku di pesantren itu gimana ya, aku kan mukaku gini nih, Chinese gini, terus di keluarga gue juga ada apa namanya tuh, beberapa orang beragama beda, itu pun katanya haram, najis. Even my face, even aku tuh di sana juga aku ngajiku pinter. Aku akui itu pun nggak ngangkat gitu loh, kayak derajatku di situ tuh kayak rendah gitu, nggak punya teman. Akhirnya karena waktu itu aku juga delusi karena ada keinginan yang nggak tersampaikan gitu, jadi aku itu berkamuflase menjadi orang lain, dimana di situ aku ngaku jadi gimana, aku tuh ngaku punya saudara 8 orang, aslinya 2. Aku ngaku orang tuaku tuh ada di luar negeri kayak gitu ya, karena nggak tahu kenapa. Terus aku ngaku adalah adik salah satu, aku malu sebenarnya cerita ini. Aku mengaku jadi adiknya salah satu personil boyband paling terkenal saat itu. Sebutin nggak ya? Nggak usah disebutin, soalnya itu membangkitkan keinginanku buat menghayal lagi gitu. Aku nggak mau gitu, nggak mau. Jadi aku nggak usah ngesebutin, jadi gitu ya. Terus jadi aku tuh ngomong ke semua orang di pesantren itu, aku tuh adiknya itu loh gitu, aku ini loh, apalagi aku hafal lagu-lagunya. Terus apa, oke, karena aku akhirnya berkeringat mikirin itu, jadi aku harus ikat rambut ya. Jadi oke, dan jadi aku tuh membohongi semua orang di sana, aku ngakui gitu deh pokoknya. Tapi terus ada sisi diriku yang berontak juga, kenapa sih aku kayak gini, kenapa sih harus kayak gini. Ternyata aku tuh orangnya nggak suka dipaksa apapun itu, meskipun itu nama ibadah ya. Pemaksaan tuh nggak mau banget. Jadi aku berontak di situ guys. Berontakku itu sedikit aneh dan mungkin agak susah dipercaya ya sama logika gitu. Tapi I feel like that. Aku juga nggak ngerti itu beneran kayak gitu nggak sih. Aku sendiri akhirnya bertanya-tanya. Jadi karena aku suka nyanyi kan, aku suka ngedance saat itu. Waktu itu ngefans dengan Britney Spears.
Christina Aguilera. Jadi aku suka ngedance niru-niru Britney Spears yang sampai kakinya diangkat-angkat tuh, ya kan. Nah itu pun ada temanku bilang, kamu kalau nyanyi, kalau jadi penyanyi ntar mati gitu kan, ntar aku meninggal, laguku dinyanyiin orang lain, aku terbakar di dalam kubur, katanya gitu. Aku takut, cuman keinginan untuk nyanyi itu masih kuat gitu, jadi I don't care. Terus selain itu juga aku macam-macam. Terus aku mulai nulis di tahun-tahun itu. Aku mulai nulis diary, mulai nulis something fiction, ya something fake gitu kan. Nggak mungkin dong aku ceritain cerita orang secara real gitu kan, yang ngarang lah ya, ngarang dengan sesuai dengan halusinasi yang muncul di kepalaku. Ya itu cerita aku dengan boyband yang ku fans itu. Nah akhirnya aku berontak sih dalam hatiku, aku nggak bisa kayak gini terus, aku harus keluar dari tempat ini gitu. Jadi I did many things. Jadi kayak aku tuh melanggar semua peraturan yang ada di sana, mulai dari apa dulu tuh, pacaran. Nah di sana itu kan nggak ada cowok nih, jadi aku macarin tukang bangunan sampai viral. Kalau sekarang istilahnya viral, surat-suratan apa segala macam, pokoknya sesuatu yang aku langgar banget. Itu pun aku nggak dikeluarin. Jadi aku tuh berharap semua peraturan yang kulanggar itu menyebabkan aku di DO dari sana. Oke. Terus yang lainnya juga aku sempat melakukan pencurian. Jadi aku mencuri pulpen, jadi pulpen yang dipakai buat pengajian gitu kan, untuk apa, ngasih makna ke kitab kuning gitu ya. Aku curi, aku jual lagi, tapi uangnya nggak aku makan. Aku kasih ke bapak-bapak pengemis yang ada di luar pesantren. Yang mana katanya kalau ngasih pengemis tuh haram atau dilarang. Jadi I don't care, yang penting aku nggak makan, yang penting bapak itu kenyang. Itu pikiranku waktu itu. Itu pun masih belum dikeluarin, cuman dikira aku kekurangan uang jajan sehingga ditambah uang jajanku. Gila. Terus selanjutnya aku udah nggak tahu lagi nih mau gimana ya. Akhirnya aku itu melanggar lagi peraturan kecil-kecil, kayak misalnya bangun siang biar aku disuruh ngepel juga nggak apa-apa, telat sekolah terus nggak ngerjain PR kayak gitu-gitu. I don't care. Itu pun aku masih aman. Tahu kenapa? Karena yang punya pesantren tuh masih bisa dibilang kerabat gitu ya. Jadi kayak aku ditahan-tahan dulu ya, cuma dinasihatin aja, jangan kayak gitu ya, gini 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 gini. Wah, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Terus akhirnya one day ini aku itu kan orangnya waktu itu introvert. Jadi aku udah nggak punya temen, aku dibully terus ya kan, buku-bukuku dibakar, dibuangin, dirobek-robek buku hasil aku nulis itu. Akhirnya aku tuh diem di satu, namanya itu pesarean tuh kayak ada makamnya ustadz atau kiai yang dihormati gitu ya, nggak tahu itu kayaknya pendiri atau pemiliknya pesantren itu gitu. Aku di situ lebih ngerasa damai karena tempatnya adem juga dan nggak banyak yang ada di sana. Jadi aku diem di sana di pinggir pusara gitu ya, yang kadang ngaji kadang ketiduran di sana, sampai nggak tahu itu real apa enggak, ada kayak sosok gitu datang nasihatin aku, kamu tahu nggak caranya keluar dari sini. Aku nggak mau describe sosoknya ya, I'm scared. Terus katanya gini, kalau kamu pengen keluar jangan pernah belajar. Aku bingung nih, jangan pernah belajar itu gimana ya. Terus pokoknya kalau dia tuh kayak ngejelasin kamu harus dapat nilai paling jelek, bla 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 about gitu. Aku ikutin nih sarannya, saran gila ini, saran yang keluar dari wangsit itu. Aku nyebutnya wangsit. Itu akhirnya aku ikutin, aku ulangan itu ya, aku ngawurin jawabannya. Misalnya aku tahu nih jawabannya A tapi aku tulis B, aku coret yang B, semuanya deh kayak itu, pokoknya ngawur-ngawur. Akhirnya tibalah saatnya pembagian rapor. My mom coming tuh sekalian jemput aku mau liburan gitu kan, libur lulusan gitu ya, memang libur kenaikan kelas hari waktu itu kelas 2. Nah ternyata aku tidak naik kelas, maybe my mom itu mungkin malu atau gimana, akhirnya aku dibawa pulang. Aku kayaknya tuh kayak keluar dari, gimana sih ya, kayak keluar dari penjara. I'm free gitu ya, I'm free. Kok lewat sisir, aku tuh kayak bebas gitu ya. Tapi ya ternyata kebebasanku cuma setahun aja ya, karena ngejar paket C
C untuk bikin ijazah SMP gitu kan, biar bisa masuk SMA. Ternyata SMA-nya juga masuk pesantren lagi, jadi dia kayak dari penjara satu ke penjara lain, dan something happen again there. Itu sampai aku dibully beneran sih kalau itu, sampai dipukul segala. Anehnya ya, ketika kami akhirnya ketemu di Facebook gitu kan, alumni atau lulusan dari sana atau yang pernah sekolah di sana, itu kalau ditanya inget gak sih lo dulu pernah giniin gue, mereka bilang yang mana. Ternyata ya gitu ya, kalau pembulian itu ya. Itulah kenapa aku paling nggak suka dipaksa ya, karena aku nggak pengen sekolah kayak gitu loh. Aku pengen sekolah umum kayak teman-temanku gitu kan. Mungkin something can be different now gitu. Oke, balik lagi ke permasalahan jilbab. Itu miris ya, sampai ada yang depresi kayak gitu. Aku sempat depresi juga waktu SMA itu, sampai mau bunuh diri juga. Jadi waktu itu bukan dipaksa sih, tapi karena memang dibully dan gak punya teman. Tapi temanku ada satu-satunya teman itu yang akhirnya kita niat mau mati bareng. Jadi depresiku itu aku sampai minum obat sakit kepala itu sampai 9 butir aku tenggak sekaligus biar OD gitu kan. Ternyata cuma pusing-pusing doang. Ya semoga sih nggak ada dampak sampai sekarang ya. I think I'm feel good sih gitu. Terus ya tapi balik lagi aku berpikir, pokoknya ada satu kejadian di mana aku ngerasa Tuhan tuh ninggalin aku waktu itu, yang aku sampai dibully, sampai dipukul itu, sampai akhirnya ya gitu dah. Tapi akhirnya Tuhan memberikan jalan gitu. Akhirnya aku percaya bahwa semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya, dan kadang-kadang waktu bisa kita andelin untuk nyembuhin depresi gitu, nyembuhin gini loh. Maksudnya dengan seiring berjalannya waktu, masalahnya bakal selesai kok, masalahnya bakal berlalu kok, kamu gak akan terus-terusan ada di situ. Itu yang aku pikirkan, aku pegang. Akhirnya cuman setahun di pesantren itu, aku akhirnya kembali ke Jember dan sekolah di madrasah aliyah negeri gitu kan. Ya akhirnya yang kalau namanya di madrasah ya pakai jilbab sih. Waktu itu aku suka kok pakai jilbab sekolah ya, tapi kalau sehari-hari aku suka begini, suka terbuka gitu. Jadi kayak pemaksaan jilbab, memasakkan ibadah ke orang lain itu kayak sesuatu yang gimana gitu ya. Aku tuh geram. Jujur aku bukan orang yang ahli ibadah yang katanya sholatnya 5 waktu, enggak sama sekali. Bahkan aku jarang banget sholat, kalau inget doang, kalau ada maunya doang. Lu jujur banget ya. Tapi honestly iya memang kayak gitu. Aku tuh kalau lagi pengen sesuatu apa gitu yang susah banget didapat tuh, pasti aku ibadah. Rajin lumayan ngaji, iya. Jujur aja sih. Tapi lama-lama kayaknya bukan gitu caranya ya. Waktu aku kuliah itu dosenku sempat bilang kalau untuk mencapai satu hasil 75% itu kerja keras atau usaha, 24% itu teori atau ya ilmu-ilmunya, 1% doa. Berarti doa itu 1% aja. Orang kebanyakan doa nggak ada kerjaannya juga nggak ini kok, nggak jadi ya, nggak jalan ya. Ya misalnya ya Tuhan datangkan aku duit, ya masa ya langsung turun hujan duit gitu, nggak mungkin. Kita itu apa sih gitu loh, kita bukan manusia paling mulia di dunia yang doa langsung blek jadi. Ya begitu sama kayak orang pakai jilbab ini. Sekarang gini ya, apa sih tujuannya sekolah negeri itu maksain jilbab ke siswa-siswinya yang bahkan yang tidak seiman, yang agamanya beda? Apa tujuannya? Mau jualan jilbab? Soalnya yang gue baca atau yang gue dengar beritanya, yang jilbab tuh ada jilbab anunya, apa namanya, jilbab sekolah gitu kan, ada brandnya gitu. Terus ya apa sih gitu loh. Terus bahkan ada juga guru-gurunya yang dipaksa ya Tuhan, what do you want? Oke. Itu sama sekali gak sehat loh kayak gitu tuh. Dampaknya macam-macam. Jadi orang tuh kayak mikir gitu loh, apa sih fungsinya jilbab ini sebenarnya itu? Ya memang sih jilbab katanya buat tutup aurat, untuk menghindari dari kejahatan kayak semacam pelecehan seksual. Tapi buktinya apa? Lupa sama si HW yang udah dikebiri dan mau dihukum mati itu. Itu di pesantren loh, bukan di sekolah negeri. Apalagi
gimana sih ya? Ayolah guys, let's stop this gitu loh. Udah berhentilah ngurusin agama orang, ngurusin bajunya orang gitu tuh. Masalahnya lebih penting sekarang itu apa di Indonesia ini? Ekonomi, gimana caranya mensejahterakan rakyat. Ya memang sih ada pemerintah, tapi kan nggak semuanya pemerintah yang kerjain. Kalau ngandelin pemerintah doang, kapan kita mentasnya gitu loh. Terus masalah apa sih di luar negeri itu udah orang pada mikirin mau pergi ke Mars, di sini masih gontok-gontokan masalah agama ya, masalah orang pakai jilbab atau enggak. Mau sampai kapan. Terus di luar negeri tuh orang lagi mikirin kripto, di sini pada mikirin apa sih, santet. Aku bukan nggak percaya masalah goib ya. Aku percaya bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya, termasuk sesuatu yang nggak kelihatan. No, angin buktinya nggak kelihatan, tapi kita bisa rasain, ya kan? Tapi ya, Mbok, jangan menaruh semua pikiran kita ke dalam masalah kayak gitulah. Banyak masalah yang mesti kita pikirin gitu loh, kita hadapin. Kayak lagi maraknya pelecehan seksual di sekolah-sekolah, itu gimana nanganinnya. Terus ya aku usul nih ya sama pemerintah, sama ya gimana caranya lah gitu. Susah gue ngomongnya ya. Itu banyak banget sih masalah kita itu, banyak banget yang bisa kita pikirin gitu loh. Gimana caranya ini apa namanya, nanti tahun berapa gitu katanya air bakalan berkurang, gimana caranya. Terus sampah-sampah gitu, ayo kita bersihin bareng-bareng, jangan buang sampah sembarangan kayak di Citayam kemarin. Aku lupa tadi nggak ngecek itu karnaval kayak apa, tapi tenang aja, di Jember ada pasukan-pasukan yang siap bekerja dengan rajin untuk bersihin sampah ya. Tapi jangan cuma ngandelin mereka, tangan kita juga harus kerja. Oke? Well, untuk semua masalah-masalah yang ada di Indonesia, mulai dari tembak-menembak antara polisi kayak kasusnya Brigadir J, semoga cepat diurus tuntas, ketemu pelakunya, dan ya hukum sesuai dengan hukuman yang sebenar-benarnya. Terus buat Akang, Marcel Redival, dan Gus Samsudin, semoga cepat berdamai, ketemu titik tengahnya ya kan. Terus untuk yang suka maksain jilbab dan agama, stop right there. Baiklah, sampai di sini aja aku ngomel-ngomelnya. Kapan-kapan bakal aku ceritain soal pembulian yang aku alamin. Tuntas banyak pokoknya ya. Oke. See you, teman.